Baik, mari kita mulai perkuliahan kita. Sebelum kita ke pengolahan produk-produk terfermentasi, kita harus memahami dulu pengolahan secara enzimatis. Karena biar bagaimanapun produk-produk fermentasi itu akan menghasilkan keterlibatannya adalah mikroorganisme yang sangat berhubungan erat dengan secara enzimatis. Ya. Ya, harus kita ketahui dulu enzim ya. Enzim itu sebetulnya adalah sama dengan protein, dia identik dengan protein yang mempunyai sifat sebagai katalitik ya. Dan mempunyai sifat yang spesifik. Kemudian reaksi enzimatis itu sangat dipengaruhi oleh suhu, pH, kemudian substrat inhibitor. Nah, enzim ini sumbernya dari tanaman, hewan, atau mikroba. Nah, yang kita ambil di sini adalah nanti ketika berbicara produk fermentasi itu lebih banyak kita akan berbicara dari sumber mikroba. Jenis enzim dan substratnya mungkin sudah dipelajari ya. Ada amilase, ini enzim yang terdapat di mana kira-kira amilase nih? Ines bisa mendengar suara saya? Iya, Bu. Ya. Nah, ada enzim amilase. Ini kira-kira enzim amilase ini terdapat di mana ya? Enzim amilase ya, Bu? Iya. Nah, kalau ya, masih ingat? Terdapat di kelenjar liur atau pankreas. Ya. Jadi fungsinya adalah untuk mengubah apa? Mengubah zat pati atau karbohidrat menjadi glukosa. Menjadi karbohidrat yang lebih sederhana ya. Oke, bagus sekali ya. Kita lanjut ya. Nah, dia memecah apa nih? Pati, ya kan? Yang terdiri dari beta amilase, alfa amilase, dan glukoamilase. Ada juga pululanase dan ada isoamilase. Nah, amiloglukosidase. Nah, itu tugasnya. Nah, apa itu selulase? Selulase itu adalah hidrolisis selulose menjadi glukosa. Jadi enzim selulase ini akan menghidrolisis selulosa menjadi glukosa. Ya. Kemudian ada enzim dextran sukrase. Tugasnya adalah mensintesis dextran dari sukran dan polimer glukosa. Ada enzim invertase, tugasnya adalah menghidrolisis sukrosa. Kalau enzim laktase itu menghidrolisis laktosa, sedangkan tanase menghidrolisis tanin menjadi monomer penyusunnya. Nah, monomer yang disusun itu adalah asam tanat, asam galatanat, ya, galotanat, dan ada enzim pentosanase. Tugasnya menghidrolisis apa ini? Monomernya, pentosa. Iya. Nah, kemudian ada naringinase. Sudah pernah dengar ini naringinase? Jarang ya? Jarang, Bu. Jarang. Itu dia mengubah naringin menjadi naringenin. Nah, nanti ini adalah merupakan
produk-produk karbohidrat ini di dalamnya ya, seperti juga ada karagenan, itu baru pernah dengar? Iya, Bu. Ya, itu ya. Jadi ini rupanya untuk orang gizi ini baru kali ini dengar, kalau orang pangan tuh udah biasa ya. Nah, ada enzim-enzim pektin. Itu sekelompok enzim untuk substrat pektin ya. Pektin itu biasanya terdapat di mana? Pektin itu kebanyakan terdapat di kulit buah ya, di kulit buah, di batang buah, batang sayuran ya. Nah, nama sesuai substrat dan mekanismenya yang menjadi reaksi, misalnya ya, pektin metil eterase. Pektin ini adalah sekelompok enzim untuk substrat pektin. Jadi nama misalnya nama substratnya itu akan sesuai dengan nama ini. Misalnya pektin metil esterase. Dia akan melakukan hidrolisis sesuai dengan nama substratnya ya. Galakturonase ya. Itu contohnya. Kemudian glukosa oksidase. Ini melakukan apa? Mengoksidasi glukosa menjadi gluko apa? Ines? Gluconakton dan peroksida. Ya, peroksida itu ada di mana ya? Peroksida. Jadi itu kalau dengar peroksida itu adalah golongan dari lemak ya. Benar nggak? Ya, Bu. Ya. Kalau gluko itu masih keluarga dari karbohidrat ya. Nah, jadi glukosa oksidase ya, itu mengoksidasi dari golongan karbo dan lemak. Nah, ada katalase, itu mengubah hidroperoksida menjadi air dan oksigen. Ya, diingat-ingat nama enzimnya. Ada protease yang merupakan sekelompok enzim mengubah apa kalau protein. Iya, namanya protease ya. Jadi ada katalase. Di belakangnya diakhiri dengan ase, itu nama enzim ya. Kalau dia protein, prote tambah ase ya. Protease pasti protein ya. Dia merupakan sekelompok enzim mengubah protein menjadi polipeptida, peptida, asam amino. Nah, ini kelompok protease ini biasanya kebanyakan bekerja pada proses fermentasi apa kira-kira? Pembuatan tempe ya. Ya. Nah, jenisnya tergantung mekanisme hidrolisisnya ya. Nah, ada fosfatase. Nih, kira-kira apa? Kalau lihat dari namanya, fosfatase. Kira-kira dia melakukan apa ini, Indri? Hidrolisis, gugus, fosfat. Indri, gampang caranya menghafal ya? Kira-kira gampang nggak? Menurut Indri? Halo? Iya, Bu. Kira-kira susah nggak menghafal enzim-enzim tadi? Susah-susah gampang, Bu. Lihat ini huruf depannya. Kalau dia misalnya mengubah protein, maka namanya adalah protein. Tinggal tambah ase. Protease. Kalau dia mengubah fosfat, namanya adalah fosfatase. Tinggal ditambah ase saja. Kalau dia mengubah glukosa, namanya tadi sudah ya, diingat-ingat lagi. Oke, jadi kalau fosfatase itu adalah mengubah gugus fosfat. Nah, substratnya adalah senyawa, pasti ya senyawa yang mengandung fosfat ya. Nah, nih nukle. Sekarang nuklease ini kira-kira mengubah apa dia? Nuklease. Jadi mengubah apa kira-kira? Mengubah apa? Hidrolisisnya. Ingat tadi gugus depannya apa? Nukle.
Nu Nuk. jadi jadi nukleat, ya kan, mengubah asam ribonukleat atau asam deoksiribonukleat menjadi nukleotida. Jadi nggak jauh dari nama depannya ya. Nama belakangnya itu ase tuh enzimnya ya. Nah, jenis enzim dan sumbernya. Nah, ini. Kalau enzim amilase, alfa amilase itu biasanya banyak terdapat malt, barley, jamur, dan bakteri. Sudah pernah lihat barley? Belum, Bu. Belum. Itu seperti apa ya rupanya? Nanti dicari di Mbah Google ya, gampang ya. Kemudian berubah ya. Guna dari enzim alfa amilase ini adalah untuk pengolahan pati. Jadi pati itu biasanya kita ambil dari mana? Bisa dari umbi-umbian ya kan? Bisa dari biji-bijian ya kan? Ya enggak? Ya, Bu. Bisa dari rimpang. Ya, ada kemarin si Linda itu dia mencari pati ganyong ya. Pati ganyong itu dia ambil dipergunakan sebagai cookies. Nah, itu kan inovatif banget ya. Nanti kira-kira Ines mengambil skripsi di bidang apa nih? Pangan, Bu. Pangan ya. Kira-kira udah punya nggak bayangan mau manfaatkan apa nih? Kalau si Linda itu dia ganyong tuh banyak hasilnya di Jawa sana nggak ada yang manfaatin maksimal gitu. Jadi dia ambil patinya ganyong, ternyata bagus hasilnya jadi cookies yang luar biasa ya. Nah, ya, Bu. Itu kira-kira Ines apa maunya nanti nih? Masih mencari, Bu, judulnya seperti apa, tentang penelitiannya seperti apa. Nanti saya bantu ya, misalnya membuat serum dari leri gitu misalnya. Kamu kan masak setiap hari kan? Masak setiap hari itu biasanya nasinya berasnya itu air cuciannya kamu bawa kemana? Cucian berasnya. Dibuang. Dibuang aja, Bu. Itu. Jadi bagaimana kita mengelola anggaplah saja itu limbah, tapi limbah itu sangat berguna karena vitamin B12-nya sangat tinggi ya. Nah, itu nanti saya ajarin bagaimana caranya mengolah limbah itu menjadi serum bakteri asam laktat. Sehingga kamu nanti bisa membuat keju, bisa membuat yogurt, bisa membuat Yakult. Itu kan merupakan hal yang sangat inovatif ya. Jadi kita pelajari di sini ya. Jadi pelajari dulu dari dasarnya itu belajar enzim, kemudian pengembangannya ke produk-produk terfermentasi ya. Nah kita lanjut ya. Beta amilase. Beta amilase ini paling banyak terdapat pada malt barley ya. Itu biasanya kita gunakan sebagai pengempuk daging ya. Kemudian pembuatan bir. Nah, pernah minum bir kan? Nah, itu ya yang digunakan adalah enzim amilase. Kemudian enzim katalase itu sumbernya adalah pada hati kerbau. Nah, bakteri dan juga jamur. Nah, kegunaannya adalah menghilangkan peroksida. Jadi ini golongan dari apa? Lemak ya. Nah, ada enzim selulase. Nah, ini sumbernya di jamur. Ini meningkatkan daya cerna. Kemudian beta glukanase itu sumbernya di bakteri dan jamur. Itu penggunaannya untuk membuat bir. Ada enzim glukoamilase. Ini sumbernya di jamur, banyak di jamur ya. Itu penggunaannya pengolahan pati. Dan lain sebagainya. Nah, barangkali ketika nanti Ines berpikir apa ya yang mau dibuat. Nah, siapa tahu Ines menemukan enzim yang baru ya, enzim yang baru selain enzim-enzim ini ya. Misalnya uji coba ya.
menemukan enzim tahu-tahu. Nah, itu kan sangat luar biasa. Oke, lanjut. Nah, ini ada enzim invertase. Itu sumbernya pada kamir. Penggunaannya untuk apa nih? Roti, untuk permen ya. Pernah kan bikin roti kan? Ada enzim laktase, itu pada kamir. Kemudian ini penggunaannya untuk susu atau whey ya, lipoksigenase dan seterusnya ya. Ini apa namanya, enzim, sumber dan penggunaannya nanti dipelajari lagi ya. Ini gampang bisa dilihat di sini ya. Nah, enzim dan penggunaannya di industri pangan itu. Nah, amilase biasanya kita gunakan untuk pembuatan roti pada proses fermentasi untuk memperbaiki tekstur ya. Kalau mereknya tuh banyak, ada Fermipan ya, ada dry yeast ya kan, yang namanya yeast atau ragi roti. Nah, untuk makanan bayi itu meningkatkan daya cerna. Ada juga untuk industri pati termodifikasi. Nah, pernah nggak lihat ini? Industri pati termodifikasi. Misalnya pati dari ganyong, kita campur dengan pati dari wortel, atau pati dari gude gitu, dicampur dengan pati dari apa ya, yang suwek, yang misalnya banyak ada di daerahmu. Di daerahmu ada banyak jenis apa yang paling banyak sana? Pisang. Pisang. Nah, pisang itu nanti bisa kamu cari patinya ya, atau dibuat serum dari pisang dengan cara menggunakan enzim. Kemudian dari bongkolnya itu bisa kamu ambil patinya ya, sebagai bahan tambahan atau fortifikasi atau substitusi pada berbagai produk ya. Nah, itu bisa dipikirkan nanti yang mana kamu suka. Kemudian industri gula dari bahan berpati. Nah, ini banyak sekali di alam kita ini ya yang bisa dipakai sebagai pati ya. Nah, ini ada lagi industri sari buah, itu sebagai penjernih. Misalnya itu sebagai penjernih ya, misalnya dalam pembuatan anggur atau wine itu yang kurang jernih, maka bisa dipakai apa kira-kira? Ada yang menggunakan kulit jeruk, karena dalam kulit jeruk tuh ada sejenis apa namanya, pati yang bisa menjernihkan ya, ada namanya zat penjernih di situ, sehingga warnanya akan berubah ya, tingkat kejernihnya akan semakin bagus. Industri bir itu amilase ini dipergunakan untuk mengubah pati menjadi gula. Nah, demikian juga pengolahan sereal. Itu rasanya akan lebih manis ya, karena adanya amilase ini. Industri coklat itu melakukan likuidasi pati di dalamnya. Ya, jadi amilase ini banyak sekali kegunaannya sampai kepada pembuatan permen. Jadi menggunakan enzim amilase ya. Demikian juga proses ekstraksi pektin ya, dan sebagainya. Nah, kalau selulosa itu kebanyakan dipergunakan enzim ini untuk pengolahan sayuran, misalnya memperlunak tekstur sayuran tersebut. Ya, misalnya apa ya? Kita memerlukan serat dari katakanlah misalnya kangkung gitu. Itu kan batangnya banyak seratnya. Yaitu dengan enzim selulase ini maka serat itu akan menjadi lebih lunak ya. Kemudian makanan bayi itu menggunakan enzim selulase itu meningkatkan daya cerna. Sari buah itu gunanya untuk menjernihkan enzim ini pada sari buah. Nah, untuk kopi juga sebagai penjernih ya, untuk bir meningkatkan kadar gula. Nah, ada juga bahan penyedap, itu membentuk proses ekstrasi di sini ya, enzimnya ini. Kemudian pada pengolahan buah juga untuk pengupasan. Nah, ini pektinase.
Kegunaan pektinase ini dalam industri sari buah ya, untuk penjernih, kemudian untuk pengolahan sayur itu memperlunak tekstur, kemudian industri bahan penyedap itu pektinase berguna untuk proses ekstraksi. Nah, kemudian pada industri wine itu sebagai penjernih, untuk industri kopi dan kakao ya, itu penghilang lendir ya pada proses fermentasi, itu menggunakan enzim pektinase. Nah, kalau enzim dextran sukrase itu banyak dipergunakan pada industri es krim dan sirup sebagai pengental. Kemudian kalau enzim tanase nih itu digunakan pada industri bir untuk pencernihan bir. Laktase itu pada industri es krim memperhalus tekstur. Sudah pernah bikin es krim? Belum pernah, Bu. Belum. Nanti kalau biasanya memang kalau kita bikin ekstrim itu berkali-kali kalau secara manual dimasukkan, kemudian di blender lagi, dikeluarin lagi, diaduk lagi di blender. Itu sama saja sebetulnya, masih kurang halus. Tapi dengan menggunakan enzim laktase ini, itu es krimnya akan menjadi sangat halus ya. Halus ya. Ya. Kemudian industri susu itu laktase untuk, namanya juga laktase ya, yaitu untuk susu rendah laktosa. Nah, kalau enzim invertase digunakan di industri gula invert, itu mengubah glukosa menjadi fruktosa. Nama juga invert ya. Ingat kalau dari namanya kita hafal, oh invert, dia inversi gula menjadi fruktosa, jadi lebih di invert ya. Industri permen juga meningkatkan rasa manis ya. Kemudian enzim dextranase ini banyak dipergunakan di industri sukrosa, yaitu mengolah dextran menjadi sukrosa. Nah, di enzim pentosanase ini di pengolahan pati, dia meningkatkan rendemen. Nah ini, enzim nuklease itu banyak dipergunakan di industri untuk pembuatan penyedap rasa. Ya, ada sekarang misalnya ekstrak jamur yang rasa masako ya kan, rasa ayam, rasa sapi dan sebagainya, itu kan kebanyakan golongan MSG ya. Itu yang berperan adalah enzim nuklease. Nah, enzim pululanase itu banyak dipergunakan di industri bir, itu meningkatkan kadar gula. Kemudian renin itu banyak di industri pembuatan keju. Nah, glukosa oksidase, enzim ini digunakan untuk memisahkan glukosa. Nah, kalau telur bubuk itu berguna mencegah pembentukan warna gelap yang ditambahkan ke dalamnya. Kemudian pada sari buah itu mencegah perubahan warna, enzim ini ya. Kemudian kalau untuk menurunkan kadar oksigen dipergunakan enzim glukosa oksidase ini, gunanya untuk mencegah pertumbuhan mikroba aerob. Sedangkan enzim protease itu memperlunak adonan roti. Kemudian memperkuat adonan biskuit, industri bir dan anggur itu untuk klarifikasi. Industri sereal, protease ini pada industri sereal dan telur bubuk itu membantu proses pengeringan. Kemudian pada industri keju, protease sangat membantu proses pemeraman dan sebagainya. Sedangkan enzim aminoasilase itu banyak dipergunakan di industri asam amino. Kemudian enzim ribonuklease itu hidrolisis RNA menjadi nukleatida, dan lipase itu hidrolisis lemak yang membentuk flavor pada pemeraman keju jenis-jenis tertentu ya. Kemudian katalase itu menghilangkan hidroperoksida dari aktivitas enzim glukosa oksidase. Sedangkan enzim naringinase ini jarang didengar ya. Biasanya pada industri jeruk itu menghilangkan rasa pahit ya. Ines pernah dengar ini? Belum ya? Jadi belum, Bu. nah, Apa sih yang saya biasa dengar
menghilangkan rasa pahit, ada yang bilang jeruk manis. Gitu ya, Bu ya. Iya, jadi kalau jeruknya itu pahit kan karena kulitnya ya. Kalau kulit di dalam kulit sitrun itu kan biasanya kalau kita pencet gitu apa namanya flavornya itu keluar kan. Yang kita cicipi nanti rasanya setelah itu kan pahit. Nah, kalau itu misalnya sampai masuk ke jusnya itu kan jus jeruknya akan terasa pahit kan. Sedangkan di industri jeruk itu dia menggunakan ada yang menggunakan keseluruhannya ya dari kulit sampai apa namanya itu isinya itu dipergunakan karena semuanya bermanfaat ya. Jadi kalau dicampur seperti itu, misalnya contohnya saja kamu bikin apa namanya infus ya, pernah bikin infus nggak? Nah kalau infus itu kan sama kulitnya kan, ya nggak dimasukkan ke air mendidih kan, jadi pahit kan. Nah dengan enzim naringinase ini, maka rasa pahit itu akan menjadi hilang. Oke. Ya, kemudian fosfarase itu biasanya pada makanan bayi untuk hidrolisis senyawa berfosfat. Nah, untuk enzim sampai di sini dulu. Ines ada pertanyaan? Jelas, Bu. Jelas. Kalau gitu kita lanjutkan dulu ke materi yang lain ya.